niet kwalijk dit wordt jullie, dat is vriendschap, ja. Dat komt omdat jullie verkeerd begrip hebben. Dalam lintasan sejarah, kekuasaan dan kebebasan sering saling bertarung menentukan arah sebuah bangsa. Di satu sisi, ada kepemimpinan tunggal yang menjanjikan stabilitas. Di sisi lain, ada kebebasan suara rakyat yang mengutamakan keberagaman pendapat. Dua konsep berbeda, satu tujuan yang sama, masa depan negara. Inilah kisah tentang demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal. Demokrasi liberal menempatkan kebebasan individu sebagai fondasi utamanya. Dalam sistem ini, kekuasaan dibagi ke banyak lembaga agar tidak terpusat pada satu tangan. Parlemen, yudikatif, media, dan masyarakat sipil memiliki ruang untuk mengawasi, bahkan mengoreksi pemerintah. Kebebasan berpendapat, pemilu yang kompetitif, serta perlindungan hak minoritas menjadi pilar penting. Sistem ini memberi ruang bagi banyak pendapat, namun proses politiknya bisa berlangsung lebih lama. Di Indonesia, demokrasi liberal pernah diterapkan pada awal tahun 1950-an. Tapi situasi politik saat itu sering tidak stabil, terutama karena pergantian kabinet yang terlalu sering terjadi. Hal inilah yang kemudian membuka jalan bagi perubahan sistem berikutnya. Sebagai respon terhadap ketidakstabilan pada masa demokrasi liberal, Indonesia kemudian beralih ke demokrasi terpimpin pada tahun 1959. Dalam demokrasi terpimpin, kekuasaan lebih terpusat pada presiden sebagai pengarah utama kehidupan politik. Parlemen dan partai-partai politik berada dalam bimbingan pemerintah agar selalu sejalan dengan tujuan persatuan dan stabilitas negara. Sistem ini menekankan musyawarah dan kepemimpinan kuat untuk menjaga kesatuan nasional. Namun, konsentrasi kekuasaan yang besar juga membuat ruang kritik dan pengawasan menjadi lebih terbatas. Perbandingan demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal. Yang pertama, kepemimpinan. Demokrasi terpimpin, keputusan cepat karena sentralisasi. Demokrasi liberal, keputusan melalui proses panjang dan banyak lembaga. Yang kedua, peran rakyat. Demokrasi terpimpin, partisipasi dikurasi melalui musyawarah terarah. Demokrasi liberal, partisipasi luas dalam pemilu, organisasi, dan kebebasan berbicara. Yang ketiga, kestabilan dan kebebasan. Demokrasi terpimpin, stabilitas didahulukan, kebebasan bisa terbatas. Demokrasi liberal, kebebasan utama, terkadang mengorbankan stabilitas politik jangka pendek. Yang keempat, risiko. Demokrasi terpimpin, konsentrasi kekuasaan dapat melemahkan kontrol publik. Demokrasi liberal, fragmentasi politik bisa menghambat keputusan cepat. Seperti dua mainan dengan mekanisme berbeda, kedua sistem ini menawarkan pengalaman yang tidak sama. Satu sederhana, terarah, cepat dimainkan, dan satu lagi memberi banyak tombol, banyak pilihan, tetapi mungkin membutuhkan waktu untuk dipahami. Tidak ada sistem yang benar-benar sempurna, yang menentukan bukan hanya bentuk, tetapi bagaimana ia digunakan, diawasi, dan dipertanggungjawabkan. Pada akhirnya, menurut Anda, sistem mana yang paling mampu membawa sebuah bangsa menuju cita-citanya?